Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Kenapa ya hati ini terasa sepi? Apakah memerlukan seorang tambatan hati? Jika dipikir, emang enak kali ya kalau punya pacar. Bisa jalan, dinner, dan berkeluh kesah bersama. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa? Kapan ya aku bisa merasakan semua itu? Tangan siapa yang tak melepas? Aku iri lihat orang di luar sana yang memiliki kekasih, sedangkan aku di sini kesepian. Bahkan saat kau memilih. Semua kok. Bukan. Oh, bukan hipnotis ini ya? Ada apa sih? Ayo syuting ah. Ngapain sih galau-galau? Lah, soalnya kepriwe ya. Nyongke selama hidup urung merasakan artinya cinta sejati. Aku dari tadi tuh nungguin yang namanya cinta di dalam hatiku, yang siap menerangiku di dalam siang dan malam, menemaniku dalam hidup ini. Tapi tidak kunjung datang loh orang-orangnya. Kenapa ya? Apa yang kurang ayu? Apa yang kurang apa, Jal? Kurang ajar iya. Oh, mau cari cinta? Ada gua punya, tenang aja. Mau ikut nggak? Serius? Kemana tapi? Ayo udah ikut aja. Ya udah deh. Kemana nih kita? Yuk kita keluar yuk. Lapak Ganjar, laris manis. Jarene nyong arep digawa menemukan cinta sejati. Dan ini tempat apa ini? Katanya mau cari cinta. Ya justru itu, nyong arep golek cinta. Tapi ini apa semuanya keripik-keripik? Lah ini keripik cinta Mas Hendro. Keripik cinta Mas Hendro? Ya memang cinta sih. Tapi maksudnya kan cinta manusia gitu. Maksudnya sejoli gitu loh. Aku dan laki-laki berpasangan nih kue loh. Kita nih malah keripik cinta. Aduh, ya udahlah daripada ribet mendingan aku nyari jajan. Kayaknya enak-enak nih. Ini boleh cobain, Kak? Baiknya nyobain ya, Kak. Sebelum membeli sebaiknya mencoba dulu. Pedasnya langsung bikin melek ya, Bu ya. Jauh ini yang aku lihat hanya keripik-keripik ya, Bu ya. Tapi memang keripik cinta. Sebenarnya saya tuh lagi mencari cinta sejati di sini. Sejatinya nggak ada. Gak ada, makanya kok gimana ya. Semoga saya bisa mencari cinta ya, Bu ya di sini. Duh, kayaknya ini keripik enak nih. Pandangan pertama awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Ini, Aduh, Mbak. ini maaf Mas. Ini saya pikir saya bisa mencari cinta sejati saya di sini. Wah, Kenapa Mas? Mbak datang ke tempat yang tidak tepat. Maksud saya datang ke tempat yang tepat. Oh tepat gimana Mas maksudnya? Ini bukan sembarang keripik. Kenapa kayak gitu?
Gini deh, buktikan dulu. Mbak icip dulu. Boleh nih saya icip ya? Iya. Apa yang dirasakan? Rasanya, rasa baladonya itu bikin jatuh cinta, Mas. Karena yang nyoba perempuan, kalau Oh, iya. cowok Mas Lado. Mbak lucu. Ini bukan sembarang keripik. Kenapa memang? Dari setiap gigitan itu akan memberikan rasa cinta, membangkitkan rasa cinta, dan membuat kita semakin jatuh cinta. Mau tahu nggak kenapa keripik ini bisa menjadi penyebab penuh rasa cinta? Oh, saya ingin tahu rahasianya, Mas. Ada sejarahnya. Sejarah? Nah itu, Iya, sejarahnya apa memangnya, Mas? proses dari nol sampai jadi begini, kita lihat prosesnya ke sana. Ayo, Yaudah, yuk. Nah, Mbak, keripik yang tadi itu, Iya. ngobrol sama Mbak pegel ya? Kenapa emangnya? Kayak orang mau nyolong mangga. Kebanyakan dangak ya? Dangak mulu begini ngobrolnya. Ini di mana keripik yang menimbulkan rasa cinta ini berawal. Oh. Dari mulai ujung sana sampai ke ujung sana. Kok tetap di sana? Bang? Iya ke sana. Iya, Sampai ke sana. dong. Tapi proses awalnya dari sana. Nah, di depan ada orang. Iya. Pura-pura nggak lihat. Oke. Nggak usah diajak ngomong. Jadi kita nggak usah Lewat, ngajak. lewat. Oh iya. Biar. Mas mau kemana? Mas ditanyain Mas mau kemana? Mas mau kemana? Dia Tapi mau diajak ngobrol. tapi lemes. Maaf ya Mas ya. Siap, Pak. Tadi saya bergerak dari sana ke sini berusaha untuk menerangkan sama Mbak Desi mengenai sejarah keripik cinta. Mas Iqbal ini yang bertanggung jawab di sini. Dia yang tahu tentang sejarah keripik cinta. Kan namanya juga di sini keripik cinta Mbak Desi. Iya. Jadi dia akan menerangkan dari awal sampai akhir. Setuju Mas? Siap. Monggo silakan. Mau dari Dari pertama. Oh, Dari pertama ini dia. boleh Mas. Kita kemana nih? Bukan riweuh kan Kita dari ke- pertama awal lagi. Ayo Mas Iqbal, gimana membuat Mas ubinya. Iqbal? Wah. Wah, Ubi singkong. dari ya. Ubi apa singkong? Singkong, kalau di sana singkong, sini ubi. Oh, nyebutnya ubi Oh, kalau di sini. Beda tempat, beda nama. Nggak kalau nyebut ubi di sini apa? Ya, ubi. Oh, tetap ubi. Ubi kayu, ada ubi rambat gitu. Seperti Ah. itu. Tapi ini banyak banget ya Ini, ubinya ya. Ini berarti tahap pertama Tahap setelah di kumpulan dari petani sini ya? Ya, sini mengepul. Itu dari mobil itu bisa 7 ton per harinya. Per hari 7 ton. 7.000 kilo. Wah, kalau gitu aku boleh Boleh, ikutan boleh. mencoba nggak tahap awal iya, dari iya. pembuatan. Waduh sibuk Sibuk, sekarang lihat boleh. bapaknya sibuk. Teman-teman ada yang cakep nyamperin. Tapi Bu, sibuk. sibuknya mindahin ke kanan ke kiri doang. Saya boleh bantuin coba nggak Bu? Nyoba mengkupas ubi ya di sini nyebutnya ya. Ubi. Mas Iqbal, Maaf ya, Bu. ini kan bilang 7 ton tadi ya, per hari loh. per hari. Stoknya dari mana nih? Stoknya itu kita punya kebun sendiri, Oh, sampai kebun sendiri. ada juga kebun sendiri, ada juga kebun masyarakat yang kita budidaya. Berarti ada kerjasama dengan petani setempat. Oh, pernah kehabisan stok nggak? Karena kan 7 ton loh per hari loh. Kalau kehabisan stok, kita punya juga stok dari luar kota, dari daerah Kisaran, Asahan, Tapi masih seputar Medan. masih seputaran Medan. Tapi ini ngomong-ngomong, emang tayangan zaman sekarang gini ya, perempuan yang kerja laki-laki bengong semua ya? Gue jadi ke bawah deh. Yaudah kalau gitu kita Nggak lihat mau ke kesana. tahap selanjutnya Ayo, yuk mari. Pak. Mari Bu. Pak, mari Pak. Setelah dibilas, Nah, kita ke tempat penggorengannya langsung. Kita ke tahap selanjutnya ya, Mbak. Oh tahap selanjutnya Ini proses setelah apa dicuci. nih? Penggorengan. Penggorengan.
Ini diparut gitu ya, Pak? Diparut, Ya? diparut. Nanti kan sesuai ukuran, udah ada, ini ada setelannya gitu Pak. Ya mau tipis, lebih tipis lagi pun bisa, ya mau tebal lagi pun bisa. Jadi Ya, ukurannya hasilnya. juga udah seimbang Udah semuanya seimbang. ya, seukuran. Ini original berarti ya? Original, ini masih asli. Tadi Mbak Desi kan menanya ini, Bang Iqbal, kenapa ada kayu-kayu di situ? Inilah untuk alat bakarnya. Kenapa mempersulit diri? Ini kalau pakai kayu bakar tuh emang lebih panas kan? Lebih panas lagi. Tuh, Mbok, bener apa Nyong ngomong mau? Nyong kan mau nang awal ngomong Mas Pepi Mbok, jadi nanti ngomong kayu bakar pasti bakal lebih panas orang ngandel. Ya, wih, potongnya kencot. Orang ngandel sih. Ngomong apaan? Selanjutnya, Pak. Step selanjutnya kita ini kan ada 5 varian rasa. 5 Iya. varian rasa. Ada ubi Original. balado, rumput laut, jagung, dan pedas manis. Oh, ada banyak variannya ya. Pakai bumbunya kayak bubuk atau Bumbu. Kalau pedas manis, dia langsung cabai asli, tambah gula gitu. Dari tadi udah melihat prosesnya ya. Iya. Mas Iqbal dari awal banget. Saya tetap tidak menemukan cinta saya di sini. Tenang. Kalau emang Mbak Desi belum bisa menemukan cinta di tempat keripik ini, Lalu masih ada tempat lain. selanjutnya kemana? Lihat aja nanti. Ah, Ya. Siapa tahu di sana ada cinta Mbak Desi yang tertinggal. Oke? Amin. Yuk. Mas Iqbal, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Mas Iqbal. Sukses tentang semua perkeripikan. Titip salam buat Pak RT masing-masing. Pak RT masing-masing. Iya, ayo berangkat. Ayo Siap. berangkat. Assalamualaikum. Doain saya ya Waalaikumsalam. bisa menemukan cinta ya Mas Iqbal. Doain siap, saya ya Pak. Mas. Bu, doain saya. Kenapa Mbak? Jauh banget nggak nyampe-nyampe dari tadi. Nggak boleh begitu Mbak. Kalau yang namanya mencari cinta itu pantang penyerah. Berarti kalau emang ada rasa lelah, Anda tidak serius mencari cinta. Bukannya gitu, tapi aku dari tadi udah berjalan tidak sampai-sampai. Meskipun kita melakukan satu perjalanan sangat susah, jauh dan penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda akan pada saat nyampe di tempatnya nanti, semuanya akan terbayar. Masalahnya aku sudah menyiapkan sekuntum bunga untuk kekasihku nanti. Tapi aku tidak kunjung menemukannya. Mengapa ini semua terjadi? Ini anak gaulnya di mana sih? Kayak miring dikit ya. Nah, lihat. Nah apa? Ini. Selamat welcome. Selamat datang. Bahtera Cinta Love Park Wisata Kapal Bahari Nautical Boat Tour. Bilang juga apa? Bahtera Cinta di sini, di sanalah kamu akan menemukannya apa yang kamu cari selama ini. Setuju? Setuju, ayo kita ke sana. Ayo, berangkat. Loh, kak, ini merasakan ada getaran-getaran nggak? Ini kok, ini jalan apa ya kapalnya? Loh, tuh kan, pemandangannya aja berubah. Tuh kan ini jalan ini. Ini cuma jalan doang, nggak usah panik. Tapi ini aman ini. Nggak usah panik. Panik jalan ya? Jalan ya? Jangan panik. Jangan panik. Nah, ini juga kan saya bilang tadi apa? Sekian puluh persen lagi, sekian 30% lagi ini akan menuju ke sesuatu yang Mbak Desi cari selama ini. Dia harus effortnya dong. tenang Tuh. supaya siap dalam menemukan cinta sejatiku. Gitu. Udah siap? Siap. Kita duduk sebelah sana karena suasananya lebih enak. Karena udah Aduh. siapin, lihat. Mbak Desi,
Silakan, selagi ini kita nikmatin dulu cemilan. Ini kebetulan dari para pengunjung ada yang nggak habis kita kumpulin. Diangetin bukan lagi. baru. Wah, enggak. Kita bercanda, ini Agak baru. melas ya, ini baru lah. Kita cobain ya. Sosis. Gimana kurang apa lagi coba? Suasana sore, kita naik bahtera ini. Naik bahtera cinta. Mas makan di kapal ada Iya. keripik cinta. Mbaknya juga ada keripik cinta. Bentar. Iya. Tapi ini kayaknya kenal loh aku. Keripik cinta Mas Hendra, Mas. Ini kok inget nggak sesuatu? Nyebar kemana-mana loh ini loh. Makanya. Ini kayak ekspansi kemana-mana. Wes. Kok ada di mana-mana sih keripik cinta Mas Hendro? Mas Hendro siapa sih? Wow, tuh orang kayak menyebarkan virus keripik tuh nggak? Iya makanya. Saya loh Mas, Mas Hendranya loh. Oh, Bapak, duduk Pak. Siap Mas. Bapak siapa? Mas Hendro. Saya Mas Hendranya. Oh, ini biang keroknya. Ternyata yang menyebarkan virus-virus keripik. Virus keripik. Waduh, oke nih Pak. Monggo dicobain. Saya mau kita udah nyoba Pak. Siap. Karena kan siap. sebelumnya kan dari sana. Tapi saya izin coba ya Pak. Boleh. Oh, yang itu. Boleh saya bukain? Oh boleh. Iya. Selain produksi keripik, dia ternyata jago buka keripik. Siap. Friendly namanya. Oh. Dari tadi sebelahan kagak ada dibantu-bantunya. Pak Hendro, Siap. Anda yang bertanggung jawab dengan semua ini. Iya, Betul. betul. Dari nama aja. Kenapa keripik cinta? Sebenarnya awal buka saya nggak buat namanya keripik cinta, tapi karena ada sebuah cerita, makanya namanya saya ganti jadi keripik cinta. Ketika itu saya pernah diajak ikut workshop ke Bandung dari Dinas Tenaga Kerja. UKM ini mewakili Sumatera Utara. Jadi saya cuma ditelepon nih, Mas bisa ikut ya gitu kan. Jadi saya ikut ke sana, tapi bawa produk dia bilang. Saya bawa pakai asoy. Jadi Asoy apa tuh? kresek, plastik kresek. Oh, asoy gitu. Kalau kita kan. asoy begini Pak. Iya. Lagi asoy ini. Jadi ketika waktu Tahun berapa itu maaf Pak? Tahun 2010 Mas. 2010. Ya. Jadi ketika giliran saya presentasi, saya coba buat trik sendiri. Keripik tadi kan di depan mereka saya bungkus dalam kemasan yang bagus. Kebetulan teman saya ada yang dari kemasan dan saya bagikan satu-satu ke peserta. Kebetulan begitu saya bagikan, salah satu dari permodalan dia nanya, kok bisa keripik itu lebih rapuh dari kerupuk? Karena sebelum saya kan kerupuk. Kami membuatnya dengan cinta. Oh. Jadi spontan mereka nanya-nanya kenapa dengan cinta. Saya jelasin dari mulai nanamnya, ladangnya, ngupasnya sampai gorengnya, jualnya, kami semuanya penuh dengan kasih sayang gitu. Sehingga setelah hari itu kan peserta yang lain semua manggil saya itu keripik cinta gitu, nggak lagi keripik namanya gitu. Nah, awalnya apa emang Pak? Keripik maknyos. Keripik maknyos. Jadi akhirnya begitu pulang saya bilang sama istri, saya ganti pelang, saya buat nama keripik cinta. Oh, Sejak saat itu bisa. langsung ganti Dan ya. semakin booming dia gitu. Mantap. Bener. Pak, apakah Bapak langsung bergerak di perkeripikan Pak? Atau sebelumnya Nyoba bidang yang lain. Enggak, saya udah banyak kali coba yang lain. Saya pernah jadi kuli bangunan, mikul kayu, saya pernah juga buat mebel. Dan ketika saya menikah setahun, saya mulai bingung nggak ada kerjaan. Saya jualan keripik keliling. Bikin sendiri atau ngambil dari orang? Enggak, saya goreng sendiri, Oh. bungkus sendiri, saya jual sendiri. Saya dulu bisa dapat satu hari itu 17.000, kayaknya seneng kan. Tapi maaf itu 17.000 untuk 5 kilo atau gimana Pak? 5 kilo, 5 kilo. dapat 17.000 hari Tahun? pertama buat tahun 2008. Oh. Awalnya Bapak jual berapa varian? Kan sekarang aku Oh dulu lihat cuma satu banyak. macam, cuman yang original saja. Oh, yang ini. Yang gini original. Berarti ini adalah nenek moyang dari pergerakannya keripik cinta. Ya, dan dulu saya buat kemasannya itu yang gopean, yang 500 perak, yang kecil. Ada yang mengganjal di saya Pak. Kan itu ibarat jadi kayak tempat
khasnya melewati daerah situ, itu harus berhenti di situ untuk membeli keripik cinta. Betul kan? Cuman saya lihat di situ disediakan makan gratis malah. Bagaimana ceritanya Pak? Ide dari mana tuh Pak? Sebenarnya di awal dulu nggak ada tuh. Di awal nggak ada, kita cuman kasih keripik saja 1 bungkus buat siapa saja yang mau singgah untuk driver dulu. Dibagiin langsung? Ya. Jadi kan setelah itu kan masih masih bonus 1 bungkus. Tapi kemarin ketika awal COVID, kita kan ngerasa ingin agak peduli dengan situasi sama. Kita buat gratisan makan di kantin kita, rencananya 3 bulan pertama. Dari mulai 1 hari 20 kilo ikan sampai akhirnya 150 kilo ikan, kita mulai kewalahan. Dan kita mulai cari solusi cuma ngadain ikannya. Ada kawan mengajak buat kolam. Jadi waktu saya lagi berencana buat kolam, ada teman saya bilang, "Mas, buat kolam terlalu lama. Kita ngambil ikan di laut. Caranya kita buat kapal." Saya kepikiran, oh iya juga gitu kan. Kita buatlah pertama 1, agak kecil sampahnya itu. Dan akhirnya ini jadi satu kegiatan baru. Dan alhamdulillah ketika COVID berakhir, kita sudah punya lebih 10 kapal. Jadi kapal itu, galangan kapal itu, usaha ikan itu, Bahtera ini adalah buah dari keprihatinan kita dalam kondisi COVID. Jadi saya kepengen setelah COVID berlalu ini harus lebih berhasil gitu. Amin. Ini agak sedikit ini ya Pak ya. Kalau emang dalam 1 hari untuk saat sekarang nih bisa sekitar berapa yang dihabiskan Pak? Kalau singkongnya kami rata-rata 5 ton ada Mas. Dalam 1 hari. Satu hari. Dia nggak tentu nih, kadang-kadang 3, bisa lebih, bisa sampai 7 ton. Tapi kalau diratakan mungkin 5 ton per hari. Per hari. Pada saat weekend bisa lebih naik lagi. Lebih kalau weekend itu biasa seberapa mampu buat gitu. Tapi tadi yang varian paling laris yang mana Pak? Keripik singkong rasa balado. Wah, yang aku pegang dulu. Iya. Harganya berapa sih Pak kalau untuk yang segini 15.000 ini, setengah kilo dia. 15.000 Iya. sebanyak itu. Harapannya sendiri dari Pak Hendro? Yang pertama nih untuk keripik cintanya kita bisa go ekspor. Ini mimpi kita nih untuk bisa go ekspor dengan pasar yang bagus. Kemudian setelah nanti tol buka kita juga bisa mengambil posisi di rest area yang bagus sehingga dia tidak turun penjualannya. Kemudian kalau untuk di Bahtera ini saya kepengen nih mengajak teman-teman yang lain, kan selalu tertinggal di masyarakat pesisir pantai. Jadi saya kepengen selain kita menggali potensi laut dalam bentuk ikan, kita mengembangkan wisata kelautannya gitu. Amin. Seneng. Jadi Mas, izin titip salam ke pejabat daerah. Disampaikan Pak. Ke Pak Ganjar. Bapak tahu lah Pak Ganjar kan? Siap. Nah itu misinya sebetulnya kurang lebih sama dengan yang Bapak kerjakan selama ini, yaitu gini. Pak Ganjar kan Gubernur Jawa Tengah. Jadi beliau tuh berinisiatif bagaimana cara membantu para pejuang cuan khususnya UMKM Pak yang terkena dampak COVID kemarin. Makanya terciptalah Lapak Ganjar. Ini ibarat media promosi yang gratis. Saling dukung, saling support. Misinya hampir sama kan? Kita saling dukung Pak. Itu kita hanya cari keberkahan di sana Pak. Amin. Siapa tahu kan dengan harapannya Bapak lalu dengan terciptanya promosi media promosi seperti ini, jadi bisa terbantu ya semoga ya dan terwujud lah. Semoga nanti di seluruh pelosok Indonesia bangkit lagi Mas Hendro yang lainnya. Untuk Sobat Lapak yang mau mencoba hasil karyanya keripik cinta Mas Hendro, kalian bisa lihat di Instagramnya. Alhamdulillah kebaca. Instagramnya di Lisa_Hendro, lalu ada nomor teleponnya di 0853 7676 2022. Kalian lewat ke daerah sini, mampir. Masih kelihatan gede. Dijamin bakal disambut. Jangan lupa berwisata di wisata Bahari Bahtera Cinta. Oh iya, hampir lupa. Untuk Sobat Lapak lainnya yang kalian mau posting silakan dengan sangat gampang sekali ya. Syaratnya cuman silakan follow Instagramnya Pak Ganjar dan Instagram Lapak Ganjar. Ada 2 Instagram ya. Nonton juga Lapak Ganjar channel di YouTube-nya
dan di-share. Di-share, jangan lupa di-subscribe, di komen kalau misalnya ada UMKM yang pengen diliput ya sama Lapak Ganjar Channel. Silahkan. Jangan lupa di komen di bawah tuh di kolom komentarnya. Betul. Dan lagi kalian kalau mau posting itu disesuaikan dengan edisinya. Ya, jangan lupa ya. Mas Hendro, Siap. mohon izin. Kita ada kebiasaan apabila mendatangi satu UMKM, kita akan memberikan yang namanya nih. Jadi terpilih menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Oh, iya, terima kasih, Mas. Begitu. Siap. Terima kasih. Selamat buat keluarga, selamat semuanya. Siap. Lapak Ganjar, laris manis.